Halo sahabat pecinta kisah nyata, bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video di channel ini. Ini kisah dari Lebanon, tentang pria yang buta akibat kecelakaan, terus dia ditinggal istrinya merantau ke luar negeri, dia dirawat sama ibu mertuanya. Yang dimana mereka melakukan perbuatan tercela. Langsung saja kita ke kisahnya. Seorang wanita asal kota Beirut negara Lebanon bernama Raima Nabolsi. Anak dari Bapak Rahmat Ahmad Nabolsi, lahir pada tahun 1989 dan lulusan dari kampus Lebanese America University. Dia adalah wanita yang sangat pintar, anak tunggal kebanggaan ayahnya yang merupakan seorang duda. Pada tahun 2015, Pak Ahmad menikah lagi dengan seorang wanita yang hobi dugem dan arisan yang bernama Rawan Moshowab. Yang cukup pintar dalam mengurus rumah tangga, bukan hanya rumah tangga sendiri, rumah tangga orang juga diurusin sama dia. Pada tahun 2016, Pak Ahmad sakit liver dan harus pergi selamanya. Kesedihan melanda pada sang putri, Raima, yang saat ini bekerja di perusahaan minyak, milik pengusaha dari Kuwait. Akhirnya tinggallah dia berdua dengan ibu tirinya, yang bergelimang harta karena warisan mendiang ayahnya. Sebenarnya sudah 4 tahun Raima berhubungan dengan seorang pria di kampusnya, pria itu bernama Abbas Kautharani, yang lebih tua 3 tahun. Acara pertunangan mereka sudah dibuat saat Pak Ahmad masih hidup. Abbas seorang pekerja keras, yang dulunya tinggal di panti asuhan karena dia yatim piatu. Abbas bekerja pada bagian IT di perusahaan pengolahan tembaga, dia sangat rajin dan sangat berdedikasi tinggi. Mereka punya rencana akan menikah di bulan Mei tahun 2017, dan ini sudah menjadi rencana yang besar dan matang. Raima merasa sedih luar biasa, sebab ayahnya gak bisa menjadi wali dan menyaksikan pernikahannya. Pada bulan April 2017, terjadi kecelakaan yang cukup parah pada Abbas dan teman-temannya, yang saat itu ikut olahraga sepak bola mewakili perusahaannya di kota Baiblos, hingga 2 orang meninggal dunia dalam tragedi itu, dan hampir juga merenggut nyawa Abbas. Namun masih beruntung dia selamat, tapi ada kenyataan perih yang harus dihadapi, mata Abbas mengalami kebutaan, hingga membuatnya berbulan-bulan dirawat secara intensif di rumah sakit Rafiq Hariri. Pernikahannya terpaksa harus diundur, padahal undangan sudah disebarkan. Dalam beberapa bulan gak ada perkembangan, dan ini membuat rencana pernikahannya tidak jelas. Karena nanti di awal tahun 2018, Raima akan ditugaskan selama 3 bulan oleh pihak perusahaannya ke kota Al-Ahmadi, negara Kuwait, sebagai juru bicara dari cabang Lebanon. Hal ini jadi pertimbangan buat Raima. Tapi sang ibu tiri menyuruh untuk tetap lanjutkan saja pernikahannya, biar nanti bisa sekalian menjalani pengobatan. Masa gara-gara Abbas gak bisa melihat, Raima jadi batal menikah? Gak boleh begitu, ujar ibu tirinya. Akhirnya setelah pikir panjang, digelar juga acara pernikahan sederhana di bulan November 2017, saat Raima berusia 28 tahun, dan suaminya berusia 31 tahun. Yang dimana Abbas masih belum bisa melihat. Pengobatan yang dijalani Abbas cukup lama dan ribet, makanya 2 bulan setelah pernikahannya, ada rasa ragu pada Raima untuk mau ditugaskan ke negara Kuwait. Takutnya dikira orang gak punya perasaan, masa suami dalam kondisi masa perawatan dan kesusahan, kok istrinya nekat berangkat dinas ke luar negeri, ucap Raima. Apalagi Abbas, sejak kecelakaan dia mengalami serangan mental, hampir setiap hari menangis, dan berharap bisa melihat, ingin kerja dan mencari uang katanya. Bertanggung jawab sebagai suami, intinya ingin menjalani hidup normal sebagaimana seharusnya kepala rumah tangga. Tapi mau bagaimana lagi, inilah kondisinya. Sementara itu pasangan tersebut takut kalau Raima gak mengikuti perintah kantornya, bisa disingkirkan. Integritas, loyalitas dan kinerjanya benar-benar diuji di sini, kalau dia gak bisa diandalkan, mungkin karirnya bisa terancam.
Kegalauan pun terjadi dalam beberapa minggu, hingga akhirnya diputuskan Raima tetap berangkat ke Kuwait, dan Abbas akan dirawat oleh ibu mertuanya. Mertuanya bilang, cuma 3 bulan, mudah-mudahan sepulang nanti ada perkembangan dalam pengobatan sang suami, terutama pada matanya. Setelah keberangkatan Raima pada 10 Januari 2018, Abbas melanjutkan terapinya ditemani sang ibu mertua. Mereka bolak-balik menemui dokter, dan bukan hanya satu rumah sakit, belum lagi klinik yang khusus menangani masalah penglihatan. Rawan juga beberapa kali memergoki menantunya itu menangis di kamar atau ruang tamu. Terkadang Abbas teriak kesal saat sedang belajar jalan. Beberapa kali dia menabrak meja dan memecahkan gelas, dan harus dibantu saat terpeleset di kamar mandi. Terdengar juga dia sering marah pada sang istri di telepon, yang menyuruh untuk pulang saja. Lelaki itu merasa kesepian, dunianya gelap, dan butuh dukungan moral. Tapi tetap saja tiap kali istrinya bilang, "Oke, saya akan pulang," tapi dilarang sama Abbas, demi keprofesionalitasan katanya. Makanya pada pertengahan Januari, sang mertua mengikuti pesan temannya yang bernama Nadine Wehbi, untuk mengajak Abbas ke sebuah klub malam, untuk bisa melepas rasa jenuhnya. "Siapa bilang orang buta gak boleh senang-senang," ucap Nadine. Diajaknya sang menantu ke Skybar, untuk menikmati musik dan beberapa teguk alkohol, serta diperkenalkan dengan seorang teman mertuanya itu. Nadine mengerti betapa stresnya pria tersebut, tapi jangan habiskan umurmu dengan menyesali semua. Dokter sedang berusaha, dan butuh waktu, mending senang-senang, dan cari teman yang bisa diajak ngobrol, joget, nyanyi-nyanyi, sambil menunggu istrinya pulang dari luar negeri, ucapnya. Hari-hari selanjutnya, Abbas sangat menikmati dan sering menanyakan pada sang mertua tentang Nadine, menyuruhnya untuk mampir, karena seru diajak ngobrolnya. Akhirnya mau juga, Nadine Wehbi wanita berusia 55 tahun itu ke sana, dan mereka bertiga mengobrol banyak hal. Nadine dan Rawan sudah kenal selama 15 tahun, keduanya dulu memang sering party, sebelum Rawan nikah dengan bapaknya Raima. Nadine merupakan janda dan sudah punya 6 orang cucu, namun orangnya suka kebebasan. Dia punya uang dan suka melakukan apapun yang diinginkan, tanpa mau dilarang sama anak-anaknya. Hal ini yang disenangi sama Abbas, ada teman ngobrol, jadi hidupnya yang gelap gak terlalu sunyi lagi. Bahkan Nadine selalu menyarankan pada Rawan, untuk memberi kesibukan pada menantunya, agar dia gak jenuh dan gak stres. Ternyata sarannya berhasil, itu membuat mood Abbas semakin bagus. Jadi gak ada waktu untuk merenungi nasib dan menangis, bahkan Rawan dan Nadine beberapa kali mereject handphonenya Abbas, jika istrinya menelponnya. Karena jika menerima telepon dari Raima, Abbas sering marah dan sedih, bahkan selalu menangis di telepon. Makanya lebih baik gak usah terima telepon dulu dari istrinya, supaya kesehatan mentalnya Abbas membaik. Pada Selasa 30 Januari 2018, saat dibantu membuka baju menjelang mandi, tiba-tiba Abbas menarik tubuh mertuanya, dan mencium bibir wanita tersebut dengan sangat dalam. Hal ini gak ditolak sama Ibu Rawan, karena kondisi mereka sama-sama kesepian, dan haus belayan. Kenyataannya ini membuat kedua insan tersebut tenggelam makin dalam, dan berhasil melepas hasrat yang selama ini terpendam. Kejadian enak-enak pun berlangsung dengan sangat romantis, dan penuh dengan basahnya air kenikmatan tiada tara. Bahkan hal ini terjadi juga keesokan harinya. Abbas merasa, justru mertuanya lebih perhatian dibandingkan istrinya, telaten mengurus kebutuhan sehari-hari. 2 hari kemudian, saat Nadine mampir ke sana, tiba-tiba Abbas menggenggam telapak tangan perempuan itu, dicium lengannya, dan menarik tubuh Nadine mendekat. Gak sempat berkata apa-apa, sudah dicaploknya sahabat mertuanya itu. Dan mereka main di sofa ruang tamu, tanpa peduli apapun, mereka bergoyang dan mendesah keenakan. Sebenarnya hal ini dilihat juga sama Ibu Rawan, tapi dia diam saja. Dia mengatakan menantunya memang butuh penyegaran, jauh dari istri pasti nafsunya sudah menggelegar, harus dikeluarkan, biar gak pusing kepalanya. Beberapa hari setelah itu, malah jadi bergantian melayani Abbas, antara Rawan dan Nadine yang memuaskan pria tunanetra tersebut. Mereka sama-sama senang melakukannya. Pada Rabu 7 Februari pagi hari, Raima menelpon suaminya,
Awalnya mereka debat mengenai telepon sang istri yang selalu di-reject, lalu beralih tentang masa kerja luar negeri Raima, yang katanya diperpanjang sampai bulan Ramadan. Dari 3 bulan jadi 5 bulan, dan ini membuat Abbas makin ngamuk, makanya dia teriaki istrinya dan bilang, jangan pulang sekalian. Karena kesal dan kecewa, akhirnya Abbas mengatakan sudah berhubungan badan dengan ibu mertua, itu karena Raima gak pulang-pulang. Kabar ini membuat istrinya kaget dan menangis, sudah capek-capek nyari uang, malah suaminya enak-enakan sama Ibu Rawan, ucapnya. Pertengkaran hebat pun terjadi, namun tetap saja sang istri bakal melanjutkan kerjanya di Al-Ahmadi Kuwait sampai selesai, sampai bulan Mei 2018. Beberapa hari kemudian, salah satu sahabat Raima yang bernama Zainab Ghazele datang ke rumah Abbas untuk melihat kondisinya. Dia mengatakan disuruh Raima untuk mengecek. Raima sudah cerita banyak mengenai keadaan mata Abbas, serta permainannya dengan sang ibu mertua. Namun justru kedatangan Zainab bikin Abbas mengamuk, dan bilang, buat apa istrinya nyuruh orang datang mengecek, kenapa gak dia aja yang pulang sekalian, lagian ngapain ada pihak luar yang tahu mengenai rumah tangganya. Abbas dan Rawan mengusir Zainab dari sana. Ibu Rawan bilang, gak usah ikut campur, kalau emang Raima masih peduli, biar aja dia yang datang, gak usah mengirim perwakilan segala. Langsung Zainab lari ketakutan, karena Ibu Rawan menjerit-jerit sambil bawa pisau. Hingga tiba pada hari Kamis 22 Februari 2018, betapa kagetnya Abbas dan Ibu Rawan saat menerima telepon dari pihak kepolisian, yang menyuruh mereka untuk datang ke rumah sakit Bahman Beirut, atas sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu untuk mengenali jasad yang dikirim ke rumah sakit tersebut. Saat mereka bertiga tiba di sana, semuanya terkejut bukan main, saat mengetahui bahwa tubuh yang tidak bernyawa dan berada di kamar mayat itu adalah wanita yang mereka kenal, Raima Nabolsi. Berdasarkan keterangan pihak penyidik, bahwa wanita berusia 29 tahun tersebut telah bertengkar dengan selingkuhannya di sebuah hotel mewah, Mayflower Beirut, sampai si lelaki menghabisinya dengan cara mencekik. Sekarang pria yang diketahui bernama Firas Dandash, yang sebenarnya adalah teman satu kantor Raima itu sendiri, telah diamankan oleh pihak yang berwajib. Tentunya kejadian ini sangat mengejutkan pihak keluarga, terutama Abbas yang mengira dirinya lah yang berdosa, main dengan mertua dan sahabatnya. Tapi kenyataannya sang istri justru telah berbohong dan melakukan dosa yang lebih besar. Dari sini juga terungkap kebenaran, bahwa Raima gak pernah ditugaskan di luar negeri, itu semua bohong, dan yang betul adalah wanita tersebut memiliki hubungan rahasia sejak setahun terakhir dengan lelaki sekantornya yang bernama Firas Dandash, berusia 44 tahun yang sudah mempunyai 5 orang anak. Dulu Firas sempat janji akan menceraikan istrinya dan menikahi Raima, tapi gak pernah terwujud. Makanya Raima menerima hubungannya dengan Abbas serta menikahinya, meski lelaki itu cacat dan cuma menjadi beban hidup ucapnya. Diketahui sejak awal Januari 2018, yang katanya mau ke luar negeri, sebenarnya Raima itu masih di Beirut dan menyewa rumah kecil untuk bisa sering-sering ketemu dengan Firas, bahkan dirinya masih berangkat ke kantor. Tapi karena memang suami dan ibu tirinya gak pernah mengecek, dan juga percaya dengan drama merantau ke negara Kuwait, jadi mulus rencana mereka. Raima sengaja tinggal di rumah sewanya, sebab dia malas untuk melayani suaminya yang gak bisa melihat, yang sebenarnya dia gak cinta sama Abbas. Bahkan untuk meyakinkan aksinya, sang sahabatnya pun kena tipu. Dia suruh Zainab mengecek Abbas, setelah tahu sudah berhubungan dengan ibu tirinya, soalnya Raima lagi pura-pura di luar negeri, jadi gak bisa pantau. Bahkan Zainab pun sering dikirimi foto-foto situasi kota Al-Ahmadi, yang ternyata dicomot Raima dari Google. Menurut keterangan sang pengacara yang bernama Yasin Hijazi, yang mewakili Firas Dandash, menyatakan jika hubungan mereka belakangan ini sudah ketahuan oleh istrinya Firas dan abang iparnya, yang mengancam akan melaporkan pada polisi, makanya lelaki itu benar-benar niat putus dari Raima. Rumah yang disewa itu juga sudah ketahuan oleh sang istri, akhirnya mereka sering ketemu dan menginap di Hotel Mayflower Beirut.
Di suatu malam terjadi pertengkaran hebat karena kehamilan Raima yang merupakan hasil hubungannya dengan Firas. Firas mengatakan, belum tentu itu anaknya, bisa saja benih dari Abbas. Namun Raima membantah, itu adalah benih Firas dan wajib Firas menikahinya, dia rela meninggalkan Abbas asalkan Firas janji menikahinya. Tapi tetap saja ditolak oleh lelaki tersebut dan lebih memilih istri dan anak-anaknya. Hingga terjadi perkelahian, bahkan Raima mengancam akan mengadukan pada abang ipar Firas yang terkenal galak mengenai kehamilannya. Firas ketakutan, makanya memukul dan mencekik Raima, yang dianggap menjadi racun dalam hidupnya, sampai benar-benar habis nyawa perempuan itu. Selain kaget atas perbuatan istrinya, sebenarnya Abbas juga malu saat Zainab memberikan keterangan di pengadilan tentang hubungannya dengan Ibu Rawan dan sahabatnya, Nadine. Dia mengaku menyesal, dan semua yang terjadi sangat di luar kendali. Dirinya rapuh, istrinya jauh, mata tidak bisa melihat, dan berbagai gejolak yang muncul membuat dia hilaf, ucapnya. Meminta maaf pada siapapun atas kesalahan ini, dan juga telah ikhlas melepas kepergian istrinya. Memang apa yang dilakukan Raima adalah jahat, namun dia juga gak sesuci itu, mungkin ini sudah nasibnya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Rawan dan Nadine, mereka mengaku hilaf, dan janji gak akan mengulangi kejadian yang serupa. Sampai pada keputusannya per hari Senin 20 Agustus 2018, hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Wilayah Beirut menyatakan bahwa Firas dan Dash bersalah, dengan sengaja menghabisi nyawa Raima Nabolsi, serta sanksi atas hubungan gelap mereka selama ini. Lelaki berusia 45 tahun tersebut dijatuhin hukuman penjara seumur hidup, dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 20 tahun kurungan penjara. Dirinya kemudian dicerai oleh sang istri, dan gak boleh lagi menjumpai anak-anaknya. Sementara itu Ibu Rawan dan Nadine terkena sanksi perbuatan tercela, dan dihukum masing-masing 4 bulan penjara. Sebenarnya Abbas juga menerima hukuman, namun karena dirinya menderita kebutaan, makanya harus menjalani rehabilitas di sebuah yayasan khusus penyandang disabilitas. Dan di tempat itu jugalah yang kemudian menjadi tempat tinggal baginya, dan mulai bergabung menjadi tenaga pengajar di situ. Bagaimana menurut kalian? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan like-nya. Bersama saya, Imam. Sampai jumpa di video yang lainnya.